Ketika kita menentukan hukum sebuah perbuatan yang fikih ya, itu sumber yang pertama Quran, kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Nabi Muhammad ketika beliau masih hidup itu beliau punya keterbatasan keterbatasan waktu dan tenaga, sehingga beliau tidak bisa mengajarkan agama ke semua tempat. Saat beliau hidup itu Islam sudah sampai ke Yaman, Pak. Dari Mekah ke Yaman jauh, dan Nabi nggak bisa itu kemudian melakukan perjalanan dari dari Madinah ke Yaman untuk mengajarkan agama. Maka Nabi mengutus beberapa sahabat yang dianggap sudah ahli fikih untuk mengajarkan di tempat-tempat yang jauh dari Madinah. Salah satunya Mu'adz bin Jabal. Nabi kemudian bertanya, "Ya Mu'adz, kaifa taqdi idza 'arada laka qada?" Mu'adz, kalau nanti ada masalah, gimana cara kamu memberikan keputusan? Mu'adz dengan tegas menjawab, "Aqdi bi kitabillah." Kalau ada dalam Al-Quran, saya pakai Al-Quran. Fa illam tajid, kalau tidak ada di Quran gimana? Aqdi bi sunnati Rasulillah. Saya akan memutus permasalahan yang ada dengan hadis. Fa illam tajid, kalau tidak ada dalam hadis, ajtahidu ra'i wala aku berijtihad. Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran itu pedoman hidup kita. Tapi Al-Quran itu tidak membahas segala sesuatu dengan detail. Misalnya sholat, Al-Quran memerintahkan kita sholat dalam banyak ayat. Wa aqimus sholat, hafidhu ala sholawati wassolatil wusta, dan seterusnya. Tetapi detail sholatnya nggak diajarkan. Zuhur 4 rakaat nggak ada dalam Al-Quran. Asar 4 rakaat nggak ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran memang tidak perlu mendetailkan segala sesuatu. Itu mirip kayak kalau kita punya undang-undang dasar konstitusi, ya jangan detail. Yang detail itu turunan dari konstitusinya. Nah, Al-Quran menyatakan sendiri, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Nabi-nabi dan rasul itu jumlahnya sangat banyak, sebagian kami kisahkan, sebagian tidak kami kisahkan. Pertanyaan, kenapa enggak semua nabi dikisahkan? Nah, kalau nabi semuanya dikisahkan, jumlah Al-Quran tebal banget. Kalau cuma nabi yang dicantumkan dalam Al-Quran disebut cuma 25 saja sudah segitu ayatnya. Apalagi kalau semua nabi dicantumkan, tentu akan sangat tebal Al-Quran. Karena itu Nabi diberikan mandat untuk menjelaskan isi Al-Quran. Litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Tugasmu menjelaskan wahyu yang diturunkan kepadamu. Jelaskan wahyu itu kepada manusia. Maka perintah sholat, siapa yang mengajarkan cara sholat? Nabi. Bagaimana kita takbir, bagaimana kita rukuk, sujud, apa yang dibaca saat berdiri, baca tasyahudnya seperti apa, itu Nabi yang mengajarkan. Nah, Nabi punya keterbatasan waktu hidup bersama kita di dunia ini. Ketika beliau wafat, beliau nggak bisa memberikan penjelasan pada masalah yang baru muncul. Dan manusia dinamis, Pak. Yang sekarang belum ada bisa jadi 10 tahun lagi ada. Saya kasih contoh. Sekarang ada permasalahan pinjol. Itu nggak mungkin ada 10 tahun yang lalu orang membahas pinjol. Sekarang ada lagi pertanyaan, boleh nggak nikah secara online akadnya? Jadi perempuannya ada di mana, laki-laki di mana, wali di mana, gitu. Dan nanti ada streamingnya, boleh nggak seperti itu? Nanti ada pertanyaan lagi, boleh nggak sholat Jumat dengan online? Mungkin Bapak sudah mengetahui ada yang melakukan itu. Menikah online sudah ada, Jumatan online sudah ada, tarawih online sudah ada. Masa sih? Ya ada. Siapa yang mungkin? Manusia itu kreatif, Pak. Dan kreativitasnya kita nggak bisa batasi. Kadang-kadang kreativitasnya melampaui kepatutan. Tapi manusia yang kreatif. Bayangkan kalau seperti itu kan enak ini. Bapak sholat Jumatnya jam 4 sore, Pak. Karena jamaah dengan
Masjidil Haram. Ya kayak gitu akhirnya. Ini Bapak sekarang ini belum puasa nih Pak. Belum puasa. Nanti sahurnya jam 7 lah baru sahur. Kenapa? Karena jam 7 di sini, di sana masih jam 3. Nah itu terjadi. Maka ketika ada masalah yang belum ada di ayat Al-Quran atau belum ada di hadis, kita berijtihad. Nah ijtihad itu yang berpotensi untuk berbeda. Ijtihad itu yang nanti akan ditentukan oleh banyak faktor, dari banyaknya bacaan, dari kondisi sosial, dari geografis, itu mempengaruhi semua. Saya kasih kata lagi satu kali. Nabi bilang begini, yukto, bukan tukto, ya disalikin al-mijan. Pencuri itu dipotong tangannya kalau mencuri barang seharga perisai. Nah sekarang pertanyaan, perisai itu harganya berapa? Ya tergantung. Kalau perisainya orang kaya mahal, perisainya orang miskin tidak mahal. Sepatu berapa? Saya kemarin beli sepatu yang dari plastik, bukan plastik, bahannya pokoknya bukan bahan kulit, karena saya mau pakai di daerah yang rencana saya ada saljunya gitu. Itu saya beli sekitar 80.000. Nah itu harga sepatu saya. Dan saya kalau pakai sepatu kayak gitu tenang banget, karena kalau hilang juga saya ngerasa kayaknya beli lagi aja 80.000. Tapi mungkin Bapak sepatunya itu harganya ya 10 kali sepatu saya gitu. Jadi kalau ditanya berapa batasan pencuri yang dipotong tangan, ya seharga sepatu siapa? Sepatu saya apa sepatu Bapak? Nah maka nanti muncul, oh kalau menurut saya itu yang 4 dinar, oh menurut saya 20 dinar, tergantung siapa yang memahami perisai itu. Oh kalau gitu nanti kita nggak punya ini dong, nggak punya kepastian hukum. Punya. Saya kan mencontohkan saja. Fikih kan nggak sesederhana tadi yang saya sampaikan. Pembahasannya sangat detail, ya. Sama kayak dokter juga begitu. Saya kemarin ngobrol dengan orang, jadi dia punya sakit pusing. Terus saya bilang, saya pusing bang, saya mau konsultasi ke saudara saya, dia dokter. Saya mau konsultasi ke dokter. Saya bilang, nggak bisa konsultasi dokter itu cuma bilang, aduh saya pusing, obatnya apa ya, nggak bisa. Karena penyebab pusingnya harus diketahui dulu gitu. Ini pusing karena darah tinggi, pusing karena kolesterol, pusing karena kebanyakan cicilan, pusing karena kurang tidur, pusing karena kejedot kepalanya. Nah itu beda-beda obat nanti itu. Nah, sama dengan fikih, gak sederhana. Wah ini kalau ada begini langsung putusan begitu. Ada banyak faktor, ada banyak pertimbangan yang digunakan. Nah itu dari situ nanti memicu perbedaan pendapat. Nah, maka ketika kita membaca fikih pasti beda pendapat, pasti. Kalau ada permasalahan ada di Quran, nggak ada beda pendapat. Karena semua orang harus ikut Al-Quran. Ada di hadis, nggak ada beda pendapat. Karena ijtihad kita tidak boleh berbeda dengan ijtihad Nabi. Tapi kalau nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, boleh kita ijtihad. Ijtihad saya